Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM akhiran 069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset usaha tani komoditas padi di Kecamatan Baureno, Bojonegoro untuk memenuhi tugas UTS usaha tani. Yang selanjutnya yaitu terdapat pendahuluan. Permasalahan pada aspek Tritunggal usaha tani padi meliputi keterbatasan terhadap teknologi pertanian modern, kurangnya akses terhadap modal dan pembiayaan, serta rendahnya kesadaran akan praktik pertanian berkelanjutan. Solusi untuk mengatasi persoalan ini meliputi penyediaan dan pelatihan serta pendampingan untuk petani dalam mengadopsi teknologi modern guna untuk meningkatkan akses terhadap modal melalui program kredit yang terjangkau, dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Untuk pembahasan terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama klasifikasi usaha tani, yang kedua faktor produksi, yang terakhir yaitu terdapat analisis biaya dan juga pendapatan. Untuk topik yang pertama yaitu klasifikasi usaha tani. Nah, untuk klasifikasi usaha tani sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat bentuk usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian saya, bentuk usaha tani padi yang digunakan oleh petani tersebut yaitu menggunakan usaha tani kolektif. Yang kedua yaitu terdapat corak dan juga sifat. Berdasarkan corak dan juga sifat, usaha tani yang saya teliti yaitu menggunakan usaha tani campuran. Mengapa demikian? Karena petani pada Kecamatan Baureno sendiri memproduksi padi dan juga menjual hasil panennya kepada tengkulak dan juga menyisihkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu terdapat pola usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti, petani tersebut menggunakan pola usaha teknik tani khusus karena petani tersebut hanya berfokus pada komoditas padi saja. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat faktor produksi usaha tani. Nah, menurut penelitian yang saya teliti, petani tersebut menggunakan modal dari modal sendiri. Untuk lahannya juga memiliki lahan sendiri. Dan untuk tenaga kerja sendiri dan juga terdapat tenaga kerja dari luar keluarga dengan upah harian. Yang selanjutnya yaitu terdapat manajemen, perencanaan, pengorganisasian, action, dan juga pengawasan. Dalam manajemen usaha tani padi, perencanaan melibatkan pemilihan varietas yang tepat, pemetaan lahan, dan jadwal penanaman yang optimal. Pengorganisasian melibatkan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bibit, dan pupuk secara efisien. Action yang dilakukan melalui proses penanaman, pemeliharaan, dan pengendalian hama dan penyakit. Pengawasan yang dilakukan oleh para petani secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul. Yang selanjutnya yaitu terdapat analisis biaya dan juga pendapatan. Yang pertama yaitu terdapat biaya tetap. Setelah saya hitung dan saya analisis, diperoleh biaya tetap sebesar Rp1.376.500. Yang selanjutnya yaitu terdapat biaya variabel dengan total akhir yaitu Rp730.000. Yang selanjutnya terdapat total biaya di mana TC plus TFC ditambah TVC dengan TVC Rp1.376.500 plus Rp730.000 dengan hasil Rp2.106.500. Yang selanjutnya yaitu terdapat biaya implisit dengan total akhir yaitu Rp500.100.000. Yang selanjutnya terdapat biaya eksplisit
dengan total akhir sebesar Rp1.800.030 dengan penerimaan sebesar Rp37.500 dan juga pendapatan sebesar Rp36.670.000 dan keuntungan sebesar Rp35.393.500. Yang selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan dan juga saran. Konsep Tritunggal Usaha Tani yang terdiri dari petani, lahan, dan tanaman merupakan dasar penting untuk mencapai keberhasilan usaha tani di Kecamatan Baurno, Bojonegoro. Penerapan konsep ini di Baurno telah menunjukkan hasil yang positif dengan banyak petani yang mampu menghasilkan panen padi yang melimpah. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para petani dalam menerapkan konsep Tritunggal Usaha Tani, seperti keterbatasan akses modal, fluktuasi harga padi, serangan hama dan penyakit, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan juga teknologi. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti contohnya yaitu untuk menyediakan program bantuan modal bagi para petani dan membantu petani dalam mendapatkan akses kredit. Dan untuk saran dari penelitian saya yaitu memperkuat kelembagaan petani serta koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan akses petani terhadap modal, informasi, dan juga teknologi. Yang selanjutnya yaitu membantu petani dalam memasarkan produk padi mereka dengan harga yang lebih baik. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendidikan dan juga pelatihan bagi para petani Tritunggal Usaha Tani dan juga praktik budidaya tanaman dengan baik dan juga manajemen usaha tani. Next. Berikut ini yaitu merupakan dapus referensi yang saya gunakan. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi dari responden penelitian saya. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.